Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada hari ini saya akan melanjutkan video untuk menunjukkan bagaimana cara latihan slalom melewati 5 cones, ya, 5 cone, yang dimana itu adalah menjadi persyaratan kedua dalam modul 2 untuk tes mendapatkan riding license di Malaysia. Dimana di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana cara melewati jembatan kecil, ya, tips and tricksnya. Kemudian di video kedua ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara bermanuver di antara cones. Oke. Nah, untuk ukuran di antara 2 cones itu, ukurannya adalah 1,5 kali lebar mobil. Seperti teman-teman lihat, ini ada satu tempat parkir, ya. Ini ada tempat parkir. Jadi di setiap parkir ada tempat yang sudah dialokasikan untuk mobil. Nah, kita tinggal hitung aja. Jadi misalkan kalau ini adalah 1 lebar mobil, maka jarak antar cone-nya itu adalah 1,5 lebar mobil. Baik, sekarang saya mau memasang 5 buah cone. Karena memang kalau untuk tes sepeda motor di atas 250 cc, maka di tempat tes itu akan ada 5 cone. Ya, jadi 5 kali 1,5 lebar mobil. Seperti teman-teman lihat bahwa saya menggunakan marker, ini bisa dibeli di mana aja sih, dan atau bisa juga pakai bola tenis terus dipotong 2, terus jadi kita satu bola tenis kita punya dua marker, ya. Jadi ada banyak cara untuk misalkan untuk membuat suatu marker itu. Oke, sekarang saya mau mencoba bermanuver di antara cones ini, ya. Latihan ini sebenarnya ini lebih sederhana, ya, dibandingkan kalau harus melewati jembatan gitu, ya. Karena ini yang penting kita bisa berbelok agak ke kiri ke kanan, itu nggak ada masalah, ya. Oke. Seperti biasa saya akan melakukan manuver untuk manasin bannya dulu. Baik, oke, saya akan mulai manuver ini. Oke. Kalau dari di tes itu kita harus mulai dari bergerak ke kanan dulu. Jadi begitu ke kanan terus langsung masuk ke kiri, gitu. Jadi itu salah satu persyaratannya untuk tes. Jadi kalau kita masuk dari kiri itu udah dianggap gagal, ya. Baik, saya akan mulai. Oke. Nah, gear yang saya gunakan ini adalah gear 1 aja. Jadi lebih banyak menggunakan gear 1 dan main dengan kopling aja, dengan clutch. Jadi saya tidak main gigi 2 atau gas gitu, enggak. Ya. Oke, sekarang saya coba sekali lagi. Nah, kuncinya adalah kita harus bisa gliding, ya, glide gitu. Jadi gerakannya jangan terputus-putus. Nah, untuk mendapatkan gliding yang smooth, maka pandangan mata kita itu udah harus pandangan yang jauh, jadi bukan pandangan yang dekat aja. Jadi seperti sekarang ini, saya ada 5 cone di depan saya. Nah, saat saya masuk di cone pertama, saya sudah ngelihat di cone ketiga, ya. Nah, begitu saya udah masuk di cone kedua, saya sudah lihat di cone kelima, gitu tipsnya, ya. Baik.
kuncinya gliding aja. Jadi jangan gliding berarti, kalau gliding berarti kita mainkan dengan clutch-nya aja. Jadi tidak bermain dengan gas atau tidak bermain dengan dengan rem gitu ya. Jadi gliding saja. Sekali lagi, ini caranya kita melewati cone itu ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang misalkan merasa 1,5 kali lebar mobil itu terlalu besar, jadi ingin tantangan lebih ini lagi, lebih tinggi, maka bisa aja lebar jarak antar konnya itu kita perkecil jadi 1 lebar mobil aja. Jadi di 1 lebar mobil kita harus sudah bisa belok. Oke. Nah, sekarang kita bisa mencoba dengan latihan yang agak lebih rumit sedikit ya. Nah, ini sebenarnya bagus untuk teman-teman kalau misalkan ingin melakukan tes. Caranya bagaimana? Ya udah, kita persempit jaraknya. Jadi bukan 1,5 lebar mobil, tapi menjadi 1 lebar mobil saja. Oke. Ini sekarang saya kecilin ya. Ini 1 lebar mobil. Dan dengan 1 lebar mobil ini ruang gerak diameter kita itu semakin sempit kan pastinya ya. Jadi itu membuat kita jadi lebih aware ya, harus lebih siap gitu. Oke, sekarang saya coba. Kalau teman-teman lihat itu udah jarak antar cone-nya udah semakin sempit ya. Oke. Oke. Sekarang saya coba jalan. Oke, sama, prinsipnya sama ya, jadi pandangan mata kita itu sudah progresif, dan gerakan badan kita itu harus kayak udah gliding gitu aja. Jadi dan kadang-kadang memang kalau misalkan kita terlalu mepet dengan cone, jadi kita harus main badan gitu ya. Sekarang mari kita coba. Oke, nah, latihan dengan kita menggunakan jarak yang lebih pendek daripada yang seharusnya dites, itu membuat kita saat dites nanti kita bisa merasa lebih nyaman lagi. Karena apa? Karena kita udah terbiasa dengan jarak yang lebih sempit gitu ya antar cone. Jadi dengan seperti itu, begitu kita melihat jaraknya 1,5 lebar mobil di hari tesnya itu, kita bisa lebih confident ya untuk bisa lulus dengan tes ini. Dan sebagai tambahan juga bahwa untuk tes yang sepeda motor di bawah 250 cc, maka jarak antar cone-nya itu adalah jarak seperti ini, jarak antar satu mobil. Jadi bayangkan teman-teman kalau misalkan kita menggunakan sepeda motor besar, tapi cone-nya itu, jarak antar cone-nya menggunakan sepeda motor kecil, cc kecil. Nah, dalam tes di JPJ itu durasi kita melewati cone itu tidak ada waktunya gitu ya. Tidak ada waktunya. Jadi lakukan itu senyaman mungkin, seenak mungkin ya. Saya glide aja nih. Baik, itu saja teman-teman untuk latihan di jarak antar cone itu. Jadi sekali lagi ingin saya sebutkan bahwa hal yang terpenting dalam latihan untuk antar cone ini adalah gliding, satu. Kemudian untuk bisa gliding kita menggunakan gigi satu saja, gear satu saja. Nah, menggunakan gear satu, kemudian
kemudian cukup main clutch aja, cukup main kopling aja, jadi nggak usah pakai nggak usah pakai gas, pakai rem. Pakai rem kalau misalkan udah terlalu mepet lah dengan kon gitu ya. Tapi remnya juga rem belakang, bukan rem depan ya. Jadi itu saja teman-teman, semoga ini membantu kepada teman-teman yang sedang melakukan latihan untuk mendapatkan license riding, mengendarai sepeda motor di Malaysia.